Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Uswatun Hasanah, mahasiswi Untirta, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan tahun 2020, semester kedua kelas B. Di sini saya akan berbagi pengetahuan mengenai gamelan Pelog Salendro. Nah, jadi pengertian gamelan Pelog Salendro adalah gamelan yang larasnya pelog atau salendro. Pelog adalah satu dari dua skala atau tangga nada yang esensial dipakai dalam musik gamelan asli dari Bali dan Jawa di Indonesia. Sedangkan selendro atau sering diejah sebagai salendro adalah satu di antara dua skala dari gamelan. Gamelan jenis ini berkembang hampir di seluruh tatanan Sunda. Gamelan ini biasanya dipakai untuk mengiringi drama, lengser, ubruk, dompret, tari, wayang, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal memukulnya, dibedakan yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu dia pengertiannya. Langsung aja kita masuk ke alat musiknya. Yang pertama, ada saron 1 dan saron 2. Bentukan saron 1 dan saron 2 seperti ini. Lalu yang kedua, alat musik pada gamelan Pelog Salendro ada peking yang bentuknya seperti ini. Nah, yang ketiga ada demung, bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada bonang, bentukannya seperti ini. Selanjutnya ada kenong, bentukannya seperti ini. Kemudian ada rincik dan bentuknya seperti ini. Dan terakhir ada goong yang bentuknya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman alat musik dari gamelan Pelog Salendro. Nah, kemudian dalam gamelan Pelog Salendro saya sudah belajar mengenai lagu genduh, kulu-kulu barang, kulu-kulu gancang, dan cangkurileng. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk belajar mengenai lagu genduh, kulu-kulu barang, cangkurileng, dan kulu-kulu gancang, bagi teman-teman yang mungkin sebagian belum tahu, dalam gamelan Pelog Salendro pun mempunyai nada bukan do, re, mi, fa, sol, si, do, tapi da, mi, na, ti, la, da. Jadi disesuaikan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi da, mi, na, ti, la. Nah, sampai sini. Jika biasanya dalam do, re, fa, sol, si, do ada titik di atas, itu berarti nada yang tinggi. Kebalikannya dengan gamelan Pelog Salendro atau literasi ini. Jadi ketika ada titik di atas seperti ini, itu menandakan nada rendah. Jadi da, mi, na. Kebalikannya, jika titiknya berada di bawah seperti ini, maka nada tinggi. Da, mi, na. Nah, itu dia mengenai tentang nada, tangga-tangga nada. Jadi seperti da, mi, na, ti, la, da. Nah, jadi teman-teman, kalau 1 itu di da, 2 itu di mi, 3
itu di na, 4 itu di ti, dan 5 itu di la. Jadi da, mi, na, ti, la. Nah, teman-teman, karena kita udah belajar pengertiannya, kemudian alat musiknya, dan tadi yang terakhir kita sudah belajar mengenai nadanya, nada dasarnya, kita masuk ke lagu Gendu. Nah, teman-teman semua, dalam lagu Gendu itu ada setiap lagu dalam gamelan itu selalu mempunyai pangkat. Nah, dalam pangkat lagu Gendu itu ada 3, 1, 2, 4, 5, 3, 4. Kita coba baca ya. Jadi ketiga itu di na, da, mi, ti, la, na, ti. Jadi kalau sekiranya menggunakan ketukan yang berada pada saron 1, nah setiap pangkat itu selalu dibunyikan atau selalu dimainkan oleh saron 1. Jadi karena di sini tidak ada alat musiknya, kita menggunakan alternatif lain. Yang penting kita tahu cara nadanya. Jadi seperti ini teman-teman. Nada, mi, ti, la, na, ti. Nah, itu bunyi pangkat pada saron 1. Kemudian nada di saron 1 itu ada 5, 5, 2, 5, 1, 1, 3, 1, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 4. Nah, kita coba menggunakan alternatif tadi. Pertama kita menggunakan angka dulu ya teman-teman. Jadi ketuanya seperti ini. 5, 5, 2, 5. Nah, 1, 1, 3, 1, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 4. Nah, sekarang kita coba menggunakan nada daminatilada. Langsung aja teman-teman. Jadi yang tadi 5, 5, 2, 5, kita masuknya ke lala, lala, mila. Nah gitu, jadi lala, mila. Lalu selanjutnya jika 1, 1, 3, 1, dada, dada, nada. Jadi selanjutnya jika 5, 5, 2, 5, maka lala, mila. Selanjutnya jika 4, 4, 2, 4, berarti titi, midi. Kita coba ya. 1, 2, 3. Lala, lala, mila, dada, nada, lala, mila, titi, midi. Nah, itu untuk lagu Gendu nada saron 1. Kita masuk pada nada saron 2. Untuk nada saron 2 itu ada titik di sini, jadi seperti, nah arti dari titik 1 kemudian ada garis di atasnya itu menandakan satu ketukan. Jadi yang satu nih, yang titik ini itu adalah nada saron 1 kemudian dijawab oleh saron 2. Nah, kita lihat nadanya. Jika pada saron 1 ada nada kelima, maka saron 2 nada ke-1. Jadi yang pertama 5, kemudian dijawab oleh saron 2, 1. Jadi saron 1 dan saron 2 itu saling bersautan. Nah, nada saron 2 itu seperti 1, 3, 1, 5. Kemudian ada 2, 4, 2, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 4. Kita coba menggunakan nada daminatilada. Jika 1 itu da, jadi
Coba ya, jadi dana dala 1 3 1 5. Dana dala. Tadi jika saruan 1 itu 5 5 2 5. Nah, kalau saruan 2 itu 1 3 1 5. Jadi jawaban dari saruan 1. Kemudian yang tadinya saruan 1 itu dada nada. Nah, jawaban dari saruan 2 itu miti mida 4 2 2 1. Miti mida. Nah, lanjut yang ketiga nadanya 1 3 1 5, sesuai seperti yang pertama. Dana dala 1 3 1 5. Dana dala. Nah, dan terakhir 3 1 3 4. Nah, yang terakhir nada nati 3 1 3 4. Nah, itu saruan 1 dan saruan 2. Kemudian kita masuk ke peking. Peking ini adalah gabungan dari saruan 1 dan saruan 2. Jika saruan 1 itu bertanya, saruan 2 menjawab. Nah, peking ini bertanya sekaligus menjawab. Jadi 5 1 5 3 2 1 5. 12 14 3 4 1. 5 1 5 3 2 1 5. 4 3 4 1 2 3 4. Nah, jadi kalau sekiranya saruan 1 itu kan 5 5 2 5 1 1 3 1 5 5 2 5 4 4 2 4. Untuk saruan 2-nya 1 3 1 5 2 4 2 1 1 3 1 5 3 1 3 4. Nah, untuk peking itu gabungan 5 1 5 3 2 1 5 12 14 3 4 1 5 1 5 3 2 1 5 4 3 4 1 2 3 4. Nah, selanjutnya kita bermain di demung. Jadi demung ini walaupun awalnya 32.2, kuncinya kita lihat belakang. Nah, nada belakang itu adalah 4. Jadi kita bermain awalnya di nada 4. Nadanya seperti ini. 4 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4. Nah, beres. Selanjutnya kita ke bonang. Bonang ini ketukannya santai, jadi hanya jika pada satu baris ini ada 4 ketukan, di bonang hanya ada 2, jadi 4 4 1 1 1 1 4 4. Nah, kemudian ada rincik. Rincik sama seperti bonang ketukannya, hanya saja rincik lebih cepat. Jadi 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4. Nah, kemudian ada kenong. Kenong tuh hanya di akhir. Jadi misalkan 5 5 2 5. Nah, hanya satu, hanya ujung-ujungnya saja. 5 5 2 5. 5 kenongnya. 1 1 3 1 kenongnya berarti 1. Terus 5 5 2 5 kenongnya 5. 4 4 2 4 kenongnya 4. Jadi cukup 5 1 5 4. Nah, kemudian untuk goong, di sini saya tidak menulis. Untuk goong pukulannya cukup gampang. Pukulan goong itu masuknya setelah pangkat. Jadi setelah 3 1 2 4 5 3 4 goong. Pul kosong. Pul
gitu kita beres. Kemudian kita masuk ke kulu-kulu barang. Kulu-kulu barang pangkatnya adalah 3, 5, 3, 4, 5, 3, 1. Di kulu-kulu barang pun sama. Nah teman-teman, di kulu-kulu barang pun sama. Jadi alat musiknya itu tetap ada di saron 1, saron 2, peking, demung, kenong, rincik, dan goong. Langsung aja kita masuk ke nadanya nih, kulu-kulu barang. Karena gendut tadi kita sudah belajar ya. Nah, pada nada saron 1 dalam kulu-kulu barang itu 22, 42, 44. Kita langsung main di alat musiknya aja ya teman-teman. Jadi gini, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 1, 1, 3, 1. Nah itu. Lalu untuk saron 2-nya, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 5, 3, 2, 2, 4, 2, 1. Nah lagi untuk pekingnya, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 12, 14, 3, 2, 1. Untuk demungnya, 2, 3, maaf. Untuk demungnya tadi kita lihat di nada terakhir. Nah, nada terakhir ini adalah 1, 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 2, 3, 4. Nah, itu untuk demung. Kemudian untuk bonang, bonang ini kebalikan dari gendu. Jika gendu adalah 4, 1, maka di kulu-kulu barang bonangnya itu adalah 1 dan 4. 1 dan 4. Jadi cukup 1, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 1. Nah, kemudian untuk dirinci pun sama 1 dan 4. Jadi cukup 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1. Nah, itu. Terus untuk kenongnya itu 2, 4, 2, 1. Nah, ya, 2, 4, 2, 1. Untuk goongnya sama, setelah pangkat masuk langsung goong pul, kosong, pul, kosong, pul, 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 goong. Langsung kita masuk ke lagu ketiga, yaitu kulu-kulu gancang. Dan nadanya pun masih sama teman-teman. Alat musiknya pun masih tetap menggunakan saron 1, saron 2, peking, demung, kenong, rincik, dan goong. Untuk kulu-kulu gancang, di sini disingkat ya teman-teman jadi kulgan, yaitu kulu-kulu gancang. Nah untuk pangkatnya itu ada 3, 1, 2, 1, 3, 1, dan 4. Untuk saron satunya itu nadanya sama seperti lagu gendu awalnya, 5, 5, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 4. Untuk saron 2-nya 1, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 4. Nah untuk pekingnya 5, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 5, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi peking ini yang tadi saya bilang, saya ulangi lagi,
Peking ini adalah gabungan dari salon 1 dan salon 2. Jika salon 1 menjawab, maka jika salon 1 bertanya, maka jawabannya ada di salon 2. Maka dijawab oleh salon 2. Nah, gabungan dari tanya jawab ini menjadi Peking. Kemudian ada dengung, kita lihat nada terakhirnya itu ada nada di 4. Berarti 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2. Kemudian untuk nada bonang itu 4 2. Jadi 4 4 2 2 2 2 4 4. Nah, untuk rincinya itu lebih cepat, jadi 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 dan seterusnya. Kemudian kenongnya ada 5 2 5 4 dan goongannya pun sama. Setelah pangkat selesai 4 goong, pul kosong, pul kosong, pul 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 goong. Nah, lagu terakhir yang keempat yang saya pelajari, yang saya akan bagikan, yaitu cangkurileng. Jadi pangkatnya itu 5 4 5 1 2 4 3 2. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk ke saron 1, nada saron 1. Saron 1 pertama ada 3 3 1 3 4 4 2 4 3 3 1 3 2 2 4 2. Nah, untuk saron 2-nya 2 5 2 3 3 1 5 4 2 2 2 3 3 5 3 2. Nah, untuk pekingnya 3 2 3 5 12 3 4 3 4 1 2 3 4 3 2 3 5 12 3 2 3 2 5 4 3 2. Kita ulangi. 3 2 3 5 12 3 4 3 4 1 2 3 4 3 2 3 5 12 3 2 3 2 5 4 3 2. Kemudian untuk bonangnya, untuk demungnya, kita lihat nada terakhirnya itu di 2. Berarti 2 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2. Nah, kemudian untuk bonangnya itu 2 4. Kebalikan dari kulu-kulu gancang. Jika kulu-kulu gancang itu demungnya, bonangnya itu berawal dari 4 kemudian 2. Jika di cangkurileng, bonangnya itu 2 kemudian 4. Jadi 2 2 4 4 4 4 2 2. Nah, kemudian rincinya pun sama. Jadi 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2. Kenongnya 3 4 3 2. Jadi setelah 3 jadi setelah ini nih, sama seperti saron 1, sama seperti saron 2, sama seperti peking nada terakhir. Di nada terakhir yaitu 3 4 3 2. Goongannya pun sama seperti lagu genduk, kulu-kulu bareng, kulu-kulu gancang. Begitu pada cangkurileng,
pukulan goong tetap sama, yaitu setelah pangkat akhir di cangkurileng adalah 2. Setelah 2 langsung ke goong, pul, kosong, pul, kosong, pul, 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 goong. Oke, itu dia teman-teman dari penjelasan dari saya mengenai lagu gendu, lagu kulu-kulu barang, kulu-kulu gancang, dan cangkurileng. Sekedar penjelasan aja nih sebelum kita siu perbedaan antara gamelan Jawa dengan gamelan Sunda. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika gamelan Jawa mempunyai suara yang lebih lembut, gamelan Sunda suaranya lebih mendayu, atau gamelan Sunda itu lebih didominasi oleh suara seruling. Nah, atau mungkin apa sih perbedaan gamelan Bali dengan gamelan Jawa? Nah, kalau gamelan Bali adalah satu jenis gamelan yang ada di Indonesia. Orang-orang Bali lebih menyebutnya bukan gamelan tapi lebih gambelan. Gamelan ini memiliki perbedaan dan dengan gamelan Jawa, yaitu bentuk wilah atau bilah pada saron itu lebih tebal, bentuk pecon atau bentuk gamelan seperti bonang lebih banyak daripada wilah, ritmenya pun lebih cepat. Nah, atau mungkin perbedaan antara gamelan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perbedaannya ya pada gamelan Jawa Tengah menggunakan ketukan yang lebih cepat dibanding ketukan gamelan yang ada di Jawa Timur. Nah, gamelan yang termasuk pada gamelan Sunda itu ada 3 jenis, yaitu gamelan renteng, kemudian gamelan salendro atau pelog, dan yang terakhir gamelan ketuk tilu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga ilmu yang saya berikan sekalipun tidak lengkap dan masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.